Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Negara Sapi, channelnya para pecinta sapi. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Kabar baik, sehat, keberkahan semoga menyertaimu teman-teman semuanya dimanapun anda berada. Selamat datang juga di kandangnya, kandang sederhana Om John Ngaritan ini teman-teman. Bagaimana perawatannya dan lain sebagainya tentang pakan. Ini di sini selain untuk penggemukan Om John ini juga breeding ini. Oke, selamat sore Om John. Selamat sore Mas. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat, makin ganteng aja Om John ini. Alhamdulillah. Iya, kemarin udah ganteng, tambah ganteng nih. Anu Mas, iki pirang-pirang dino kan enggak ngarit to Mas. Oh, Sukete apa online. Suketnya online. Oh, bisa ya. Suket juga ternyata bisa online ya. Dan juga sapi-sapinya nggak kalah ganteng dengan Om Johnnya ini. Ini sistemnya kemarin sudah sering kita bahas, tapi kita untuk mengingat-ingat kembali bahwasanya ternak sapi itu bisa breeding dan bisa penggemukan, semuanya dapat untung sendiri-sendiri. Om, kalau Om ini lebih cenderung ke penggemukan apa breeding Om konsepnya? Kalau saya sebenarnya breeding Mas. Seperti ini kan ini peranakan sendiri. Peranakan sendiri, si Gemplo ini namanya. Ini Hardan. Oh, Hardan, Gemplo sebelah ya. Hardan ini umur berapa Om ini? Ini usianya 27 bulan tanggal 13. Wah, sampai saya ingat sedetail itu ya. Ya 7 bulan. Enggak tanya Mas, kenapa kok namanya ini namanya Selamat Suhardan Mas. Namanya saya sekalian nih. Sekalian sambil belajar YouTuber senior gitu. Diwarai pertanyaan aku. Oke. Kenapa ini namanya Selamat Suhardan Om? Ini namanya Selamat Suhardan. Ini sebenarnya dulu namanya waktu kecil itu kita apa Mas, sebenarnya di selamati ya Mas, di gekno gagah kalau jantan. Ya. Nah, itu dikasih nama Suhardan. Suhardan itu hanya sebatas untuk pengingat. Itu kita ambil dari induknya yang namanya Sumarija. Terus Hardan itu lahir di bulan Ramadan gitu. Oh, gitu ya. Terus di usia 3 bulan. Ini kena PMK. Di sebelah sana sampai Indosor gitu. Terus saya rawat, muga-muga selamat, tak gede nih saya gitu. Nanti tak jual kalau beratmu sudah di atas 800, kalau belum di atas 800 enggak saya jual dulu Terus nanti namamu tak tambahi Selamat Suhardan gitu. Oh, alah gitu ya. Tapi historinya pernah kena PMK Mas ya? Pernah. Setelah kena PMK itu bisa pulih normal, tumbuh seperti biasa gitu? Ya awalnya itu juga sempat apa ya Mas, sempat kendor. Kayak jeger gitu Mas, hampir kayak sapi cacingan itu. Tapi alhamdulillah kita rawat, kita pokoknya kita usahakan apa sekiranya kendalanya setelah PMK itu alhamdulillah ini bisa sebesar ini, dan insya Allah saat ini bobotnya kalau 850 sudah ada insya Allah. Oh, berarti sudah siap jual ini ya. Sama Suhardan. Atau sekalian ini barangkali ada yang minat, sekalian disebutkan harganya nanti biar bisa nego sama Om John sendiri. Sebenarnya saya enak Mas, teman-teman biasanya mintanya berapa? Kalau saya mintanya kalau di video itu selalu bilang 60 gitu Mas. Ini kan masih P1, insya Allah masih prospek jumbo lagi. Nah, kok mahal itu saya mintanya memang kalau ada sedulur semua yang minat ini yo pengennya nanti bisa hubungi saya langsung atau pantau dulu seperti apa sapinya ya. Nanti bisa nego-nego, ngobrol-ngobrol sama Om John. Itu Mas, itu cuma harga tawar, masih nego. Masih bisa nego ya. P1 Mas ya. P1. 850-an apa ya ini. Ini prospeknya ke depan itu kira-kira berani nggak kalau dibawa ke kontes? Apalagi sebentar lagi di sini ada kontes di Tulungagung insya Allah ya, bulan 10 ya. Bulan 10. Kalau ke kontes saya biasanya repot ngonten Mas, kalau bawa sapi malah repot Mas. Nanti sapinya malah nggak terawat. Soalnya kalau di kontes itu sapi-sapi bagus kan banyak, nah itu kita konten kreator kan kesempatan ini buat kita buat konten sebanyak-banyaknya mumpung sapinya pada kumpul kan itu Mas. Siap. Bawa sapi biasanya ribet. Misalkan pun nanti mau bawa insya Allah rencananya mau bawa pedet nanti. Oh, bawa pedet. Enggak, maksud saya ini kan si Selamat Suhardan tadi, misalkan ini kan sudah siap dijual sama Om John. Nah, ketika ada pembeli gitu loh, pembelinya nanti untuk persiapan kontes kira-kira bisa berbicara banyak enggak ini Selamat Suhardan ini untuk di kelasnya nantinya? Untuk di kelas P1 Mas. Kalau sekarang itu beratnya sudah 850, insya Allah nanti mumpuni Mas. Cuma saya kan sapi itu jarang genjot toh Mas. Misalkan kita genjot takutnya kan trouble. Perawatan biasanya aja umumnya seperti apa wis itu nanti kalau memang momennya yo kita bawa, kalau
belum momennya ya enggak gitu aja. Sebenarnya kalau kelas P1 itu insya Allah di atas 900 berani mas. Berani ya. 900 ke atas itu Sudah berani. Tadi terkait terkena PMK sudah pulih seperti biasa ya Om ya. Itu faktor utamanya dari perawatan pakan atau juga kasih sayang ini kok bisa tiba-tiba fit kembali ini si Slamet Suhardan ini? Sebenarnya kalau masalah obat-obatan atau perawatan mungkin sedulur semua itu sama saja mas ya. Intinya ke sapi itu baik kena PMK atau penyakit yang lain, intinya deteksinya lah kita harus tepat dan cepat. Ini dulu waktu PMK itu cuma injek 2 kali mas. Injek 2 kali ya? Cuma injek 2 kali dan saya pun waktu dia demamnya tinggi cuma saya kasih penurun panas. Cuma itu terus habis itu apa seperti antibiotik itu malah saya nyuntikannya setelah demamnya turun. Oh. Jadi biar obatnya sesuai yang dibutuhkan gitu loh mas. Soalnya kan sistemnya obat itu kalau tidak tepat itu kan justru malah jadi racun toh mas. Ya siap. Ini ada berapa sapi Om yang kelahiran sini sendiri? Kelahiran sini tinggal 2 mas. Tinggal 2. Si Slamet Suhardan sama adiknya ini Boeing. Oh sama Boeing ini. Oh ini yang lahirnya beranaknya didudut dulu itu. Ya. Ini dua-duanya kita dudut mas. Oh dua-duanya sama dudut. Ini umur berapa sekarang Boeing ini? Boeing ini sekarang 11 bulan mas. 11 bulan ya. Kalau ini kenapa dinamain Boeing ini? Apa ada pesawat lewat atau gimana ini? Ini nama lengkapnya Boeing 1393. Boeing itu kita ambil dari hari lahirnya Rebo Paeng. Oh Boeing Rebo Paeng. Kalau itunya tanggalnya berarti? Ya tanggal 13 bulan 9 2023. 2023 yang lalu. Nah, kalau yang ini berarti penggemukan ya? Yang mana? Yang tengah ini. Gemplo ini. Dan saya makanya kalau ditanya Mas sistemmu beternak sapi itu seperti apa saya bingung. Kalau seperti ini kalau penggemukan awalnya masuk pedet Mas ini. Paling pedet kan ya? Pembesaran. Pembesaran, Oh, dibesarkan sampai gemuk terus akhirnya yo biasanya kalau teman-teman yang pembesaran itu beli pedet segini kan sudah dijual. Kalau saya kita lihat dulu prospeknya sapi masih mau berkembang enggak. Kalau perkembangannya masih bagus ya kita rawat dulu. Misalkan sudah mulai turun karena biasanya ABG sapi itu ketika sapinya sudah gemuk badannya wis penuh kan naiknya sedikit Mas. Oh nggih. Jadi kita jual. Lah ini alhamdulillah progres kedepannya insya Allah masih bagus. Masih bagus ya. Poel berapa ini? Non poel ini? Ini belum poel tapi kesundulan Yus, masuknya P1. P1 masuknya ya. Tapi tuaan si Suhardan ya, Slamet Suhardan tadi ya. Susahnya sapi itu seperti itu Mas. Kita istilahnya giginya kita tahan supaya aman biar nanti ikut kontes ternyata enggak copot tapi numbuh lagi. Oh, kesundulan ya tadi. Itu kan namanya juga sudah poel. Untuk indukannya Mas, indukannya berarti ini ya? Iya, indukannya ini. Indukan Slamet Suhardan juga ini? Iya. Oh, sama yang ini ya. Ini adiknya Slamet Suhardan si Boeing. Nah, ini indukannya. Laktasi berapa ini Mas? 4 kali. Om, 4 kali ini ya? 4 kali. Oh, nanti kalian sepil pakannya nggak apa-apa ya Om ya? Oh, iya, kita anu di sini. Nah, ini susunya lagi ini. Ini lagi beranak juga ini. Gimana Mas? Sedang beranak ini. Bunting loh. Masih bunting ini? Bunting. Bunting posisi bunting? Insya Allah 3 bulanan. Di IB apa dulu Om ini? Yang terakhir itu kalau tidak salah kok limusin loh Mas, saya lupa toh. Limusin ini. Ya soalnya ini kan sempat ibu berulang. Kalau menurut Om John ini indukannya ini sudah termasuk jumbo atau belum toh Om ini? Belum ya. Tapi kok bisa mengeluarkan anak-anak jumbo itu dari IB yang dimasukkan atau memang dari segi pakan perawatannya? Kalau IB-nya itu saya nggak pernah milih Mas, wis pokok kita berai kita IB, berai kita IB. Kalau Sumareja ini kan sebenarnya satu, dia enggak tergolong gede, cuma sedang, kecil banget ya enggak, apalagi gede, yo jauh dari kata besar. Yang jelas dia menang di ambing Mas. Ambingnya ya. Beranak itu ambingnya kayak sapi perah Mas. Itu insya Allah kan pasti mendukung ke pertumbuhan pedetnya toh Mas. Nah, setelah pedetnya mulai mandiri kita support lagi pakai comboran. Oh gitu ya. Jadi kunci breeding atau kunci ternaknya pengembang biakan sapi itu bisa juga dilihat dari segi ambingnya ini ya. Istilahnya kalau saya sering bilang sama teman-teman kan gitu Mas.
kalau kualitas susu, kita sebagai petani kan kejauhan kalau mikir kualitas susu. Yang masuk logika gini, kalau ketika beranak ambingnya besar, otomatis jumlah susu yang diproduksi kan banyak. Kalau jumlah produksi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pedet, pasti pedetnya nanti perkembangannya cepat. Intinya warak toh Mas. Sedangkan pedet itu 1 sampai 3 bulan pokoknya ya cuma susu induknya. Pokoknya susu induknya itu tadi ya, nggih. Nah seperti ini, ngapunten untuk indukannya nggak terlalu besar, nggak terlalu jumbo ya, tapi untuk hasilnya sapisnya bedanya bagus. Mas, ini berapa ini mungkin 130-an Mas. Nggih. 135 lah mungkin gitu. Jadi teman-teman nanti kalau kita sharing-sharing sambil sharing Om ya, lebih baik itu pilih indukan itu yang terlihat ambingnya ketahanan gede-gede daripada pilih sapunya yang jumbo tapi ambingnya lempet kecil. Nah ini sebagai salah satu kunci. Kalau yang ini pembelian atau gimana ya Om ini? Ini kemarin beli Mas. Oh. Mahal loh Mas ini. Mahal Om. Mahal. Berapa Om? Kalau intinya ini dijual lagi nggak? Enggak Mas, ini Udah. mau kita jadikan indukan. Kan ini Mas ini hitungannya di usia segini mungkin ini kalau usia sekitar 8 bulan gitu. Ini kita beli cukup mahal di usia segini, cuma ini nantinya insya Allah bisa nyetak pedetan bagus. Satu badannya lebar, panjang, terus ini ambingnya sudah mulai kelihatan Mas. Dari kecil ini kan ada kantongnya ini toh Mas. Oh iya karena sudah mulai ngelempit ini toh. Ini terus cucuknya pun juga bagus, ini ada 4 simetris, terus ini mulai ada. Ini bisa sana ini kan nyambung tuh Mas. Kalau ini nyambung, ini biasanya nanti ini ambingnya bisa gede gini. Biasanya mulai kelihatan itu setelah beranak 2 kali biasanya. Baru beranak 2 kali ya. Mungkin untuk laktasi pertama itu masih ini ya. Masih belum terlalu. Gitu, ya. Tapi setidaknya kita tahu ciri-cirinya ya Om ya. Kayak gini ya, yang bagus ini nyambung antara pusar ke ambing dan ambingnya sudah mulai membentuk ketika dari dia belakang pun kan sudah kelihatan loh Mas. Ini kan udah kelihatan lempet, ini kan nanti bisa turun gini toh. Oh seperti itu ya Om untuk benar, dan juga ini terlihat ayu gitu ya Om ya, untuk pedetannya ini. Memang hari-hari ini untuk pedet betina sama darah itu harganya agak mahal Mas. Biasanya naik turun itu Mas. Ini kemarin pas cocok ya dibeli aja. Nanti kalau jadi indukan insya Allah dirawat bagus ngerejeki inilah. Gitu. Lalu pakan sendiri apa Om ini? Di sini rumputnya? Kalau rumputnya random Mas, ini kebetulan pas kolonjononya bisa dibabat. Kita nanamnya campur, ada yang pakcong, ada yang sayur. Oh, sebagian online juga ya? Ya, yang modot. Ini kayak gini nih, online ini kayaknya ini. Ya, itu paliknya itu yang. Oh, paliknya. Oke, sebelum kita lanjut ke campuran konsentratnya Om, untuk teletongnya berarti dibuang di sini ya? Ya, dibuang. Dibuang sini, ini digunakan untuk pupuk atau gimana ini? Ini diambil teman saya, biasanya kalau sudah ada 1 rit ban double itu diambil, dibawa ke lahannya teman. Nanti buat pupuk di sana. Siap. Nah ini kandangnya bagus, belum diisi Om ini? Belum Mas. Ini masih ini loh Mas, nunggu lampu unik sing cocok. Loh Mas. Sebenarnya kok beli lampu Sokoro lampu yo cepat. Katanya belum cocok lah sama pilihannya. Diisi sapi apa ini nantinya? Apa ya Mas? PO. Nah, tunggu aja Mas. Ditunggu aja, oke nanti. Sudah ada isinya apa? Negara sapi nih ya. Negara sapi bisa main ke sini. Siap. Nanti juga jenengan upload sendiri juga bisa. Nanti tunggu di channelnya Om John Ngaritan atau di Negara Sapi teman-teman semuanya. Ini untuk spesifikasi pemesanannya nanti bisa ke Negara Sapi, juga bisa langsung ke Om John Ngaritan juga bisa. Ini aman. Insya Allah aman dan terpercaya ya. Ini 25 atau 20 tuh Om ini diameternya anunya nih sisinya. Ini 20 ya. Kokoh ya, luar biasa. Insya Allah sapi-sapi gede kuat di sini. Oke teman-teman, seperti janji saya di awal, kita review juga untuk pakannya Om. Yang konsentratnya pakai apa ini andalannya Om John? Ini kita pakai konsentrat Mas. Konsentrat pabrikan ya? Ya pabrikan Mas. Tapi untuk pakan tambahannya, campurannya tambahannya? Ini kita pakai konsentrat, kemudian Mas, ini jungle kongkol jagung Mas. Janggelnya ya? Ya. Oh janggelnya Om ya? Masih bagus itu Om untuk pakan? Ini buat tambahan seratnya Mas. Oh ditambahan seratnya. Ini tambahan seratnya. Terus ini ada
bekatul. Mm-mm. Terus ini Ada konsentrat ya. Konsentratnya. Nah, selain itu mungkin ada ampas tahu dan lain sebagainya. Sama gamblong. Oh, gamblong, nggak pakai ampas tahu di sini? Enggak, Mas. Nyarinya susah, Mas. Oh, nyarinya susah. Pakainya gamblong. Udah cukup ya kayak gini Om ya? Cukup. Nah, ini untuk perbandingannya boleh tahu sekalian Om, konsentratnya kira-kira berapa, gamblongnya berapa, terus tadi katulnya berapa gitu. Ini kalau biasanya berapa ya, Mas? Gamblongnya tuh yang gede itu mungkin satu apa ya tinggi banget. Itu loh, Mas, yang timba yang buat luluan warnanya oranye. Oh, Mbak Oren, Ini tuh gamblongnya segitu. Terus kemudian untuk bekatulnya cuma kita kasih segini. Ini kalau bekatul segini itu nggak ada 1 kilo, Mas. Oh, segini bekatulnya segini. Terus untuk konsentratnya? Konsentratnya itu sekali combor 2. Dua ini. Dua ini kalau konsentrat 1 kilo. Kalau yang bekas anunya ininya? Kalau janggelnya Janggel ini jagung biasanya kita tambah 1 sampai 2. Oh, nggih. Kalau pas rumputnya banyak, nah ini kita cuma menggunakan 1. Oh, karena fungsinya memang ke pembantu seratnya Serat, ya. iya. Berarti yang paling banyak menggunakan gamblongnya Om ya? Gamblong. Siap. Oke Om John, terima kasih banyak ini atas waktu yang diberikan sedikit ini, bisa berkah bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga terakhir Om, barangkali untuk menjadi penyemangat peternak, khususnya peternak-peternak muda ini, ben jogengsi, ben tetap semangat untuk memelihara sapi, semangat ngarit. Kalau sekarang ya mungkin beternak sapi itu bukan apa ya, bukan usahanya orang desa ya, bahkan orang kota pun sekarang juga mulai beranjak ke sapi. Ada peternakan besar yang mulai muncul, jadi kita untuk beternak sapi atau ngarit itu nggak perlu gengsi. Terus intinya pesan saya ketika mau beternak sapi itu fokuskan dulu, saya pengennya mau ke arah kemana, ke breeding, ke penggemukan atau pembesaran. Itu satu. Terus kedua, kalau jenengan itu masih pemula, saran saya beli sapi yang sedang-sedang aja, jangan beli sapi yang terlalu mahal, takutnya jenengan bisa beli nggak bisa jual Takutnya ya. itu satu. Terus kemudian intinya beternak sapi itu asik lur, asik dan menyenangkan ketika jual sapi. Soalnya tuh kayak gede ya, anunya gede ya. Oke, terima kasih. Salam apa ini Om? Salamnya? Salam arit, salam saya esek dari Blitar Utara lur. Oke, siap, terima kasih sudah masuk ke negara sapi, dan saya sekarang ini pamit dulu teman-teman. Pada intinya kuncinya adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Oh, biarlah yang dikhianati itu orang-orang yang tidak memelihara cintanya dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.